Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Aziz dengan NIM D1A023270 akan sedikit mereview materi dari praktikum mikrobiologi peternakan, acara ketiga yaitu mengenai bioaktivator dan teknologi fermentasi. Materi yang pertama adalah bioaktivator, merupakan bahan yang mengandung mikroorganisme yang dapat mempercepat proses dekomposisi serta mengaktifkan mikroba dalam tanah. Manfaat dari bioaktivator sendiri diantaranya yang pertama, mendekomposisi dan menfermentasi sampah organik, yang kedua, menghambat pertumbuhan hama dan penyakit tanaman dalam tanah, yang ketiga, membantu meningkatkan kapasitas fotosintesis tanaman, yang keempat, menyediakan nutrisi bagi tanaman, serta membantu proses penyerapan dan penyaluran unsur hara dari akar ke daun, yang kelima, meningkatkan kualitas bahan organik sebagai pupuk, yang keenam, memperbaiki kualitas tanah, yang ketujuh, meningkatkan kualitas pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman, dan yang terakhir adalah menghasilkan energi, misal pada proses pembuatan biogas. Selanjutnya ada syarat bahan dalam pembuatan bioaktivator, yaitu menggunakan buah-buahan yang tidak layak konsumsi, yang kedua menggunakan bahan organik yang mudah terurai, dan yang terakhir memiliki kandungan nutrien yang dapat dimanfaatkan mikroorganisme menguntungkan. Selanjutnya ada macam-macam bioaktivator. Yang pertama ada bioaktivator pengomposan sampah organik. Di dalamnya terdapat mikroorganisme, spesies bakteri seperti Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, produk Pseudomonas palustrus, Cellulomonas vimi. Selanjutnya ada spesies fungi seperti Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, Streptomyces albus, ada Aspergillus oryzae, dan yang terakhir ada Mochor heimalis. Untuk mekanismenya, mikroorganisme atau bakteri dekomposer merombak atau memecah nutrien menjadi sederhana sehingga dimanfaatkan oleh mikroorganisme dalam tanah agar laju proses dekomposisi lebih cepat. Macam bioaktivator yang kedua adalah bioaktivator penghambat pertumbuhan hama dan penyakit tanaman dalam tanah. Mikroorganisme efektif yang terkandung adalah Trichoderma sp. Dengan mekanisme, Trichoderma sp dalam bioaktivator berperan tidak terbatas menghambat patogen, juga bersimbiose dengan tanaman dan meningkatkan ketahanan sistem tanaman. Macam yang ketiga ada bioaktivator penghasil energi. Mikroorganismenya ada Clavibacter, Acrobacterium, Clostridium Pseudomonas fluorescens, Enterobacter sp, dan Bacillus sp. Untuk mekanismenya, mikroorganisme mempercepat dekomposisi dalam membentuk CO2 yang akan diubah oleh bakteri metan menjadi gas metan. Macam yang terakhir ada Rhizobakteri pemacu tumbuh tanaman atau yang populer disebut dengan PGPR. Mikroorganisme yang terkandung ada Pseudomonas, Serratia, Azotobacter, Azospirillum, Acetobacter, Burkholderia, dan Bacillus. Untuk mekanismenya, mengaktifkan Rhizobacteria pada akar tanaman untuk mempercepat proses dekomposisi dan fermentasi, penyerapan unsur hara dari tanah, serta mensintesis dan mengubah berbagai fitohormon pemacu tumbuh. Materi yang kedua adalah teknologi fermentasi. Fermentasi sendiri merupakan proses pemecahan senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan melibatkan mikroorganisme. Teknologi fermentasi merupakan salah satu metode alternatif dan murah untuk meningkatkan nilai nutrisi suatu limbah agroindustri. Fermentasi dapat mengubah bahan pakan yang sulit dicerna menjadi mudah dicerna, menghasilkan aroma dan rasa yang khas, serta dapat menghilangkan zat antinutrisi dari bahan asal. Latar belakang adanya teknologi fermentasi yaitu pemanfaatan bahan baku lokal yang belum optimal, yang terkendala dalam kandungan seperti tingginya kandungan serat kasar, rendahnya kandungan protein kasar, keseimbangan asam amino yang rendah, adanya zat antinutrisi, dan nilai palatabilitas yang rendah. Substrat merupakan bahan baku fermentasi yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroba untuk tumbuh maupun menghasilkan produk fermentasi. Berikut contoh limbah agroindustri yang berasal dari sektor pertanian, yaitu ada kulit pisang. Kulit pisang yang digunakan adalah kulit pisang hasil limbah agroindustri yang dikeringkan di bawah sinar matahari.
Zat antinutrisinya yaitu lignin sebanyak 5,127 mg. Komposisi nutrien kulit pisang kapok adalah kadar airnya yaitu 11,09%, serat kasar 20,96%, selulosa 17,04%, lignin 15,36%, protein kasar 6,38%, lemak kasar 8,33%. Selanjutnya ada limbah kulit singkong. Kulit singkong memiliki 3 lapisan, yaitu luar berwarna coklat, tengah berwarna kekuningan, dan dalam berwarna putih. Kulit singkong mengandung zat antinutrisi yaitu pektin dan HCN. Kandungan zat gizi kulit singkong per 100 gram yaitu protein 8,11%, lemak 1,29%, pektin 0,22%, serat kasar 15,20%, kalsium 0,63%, karbohidrat 64,6%, dan HCN 0,5-0,3%, kadar air 11,13%. Mikroba teknologi fermentasi yang digunakan pada teknologi fermentasi yang pertama ada Trichoderma viride. Adalah kapang berfilamen yang sangat dikenal sebagai mikroorganisme selulotik yang menghasilkan enzim-enzim kompleks selulase yang dapat menghidrolisis ikatan kimia dari selulosa menjadi glukosa. Yang kedua ada Saccharomyces cerevisiae, merupakan cendawan berupa kefir atau yeast yang tergolong eukariotik, mempunyai potensi kemampuan yang tinggi sebagai imunostimulan, dan bagian yang bermanfaat tersebut adalah dinding selnya. Kelebihan dari kedua mikroba tersebut adalah mudah diisolasi, mudah beradaptasi, mudah didapat, tidak bersifat patogen pada tanaman, dan penyebarannya luas. Mekanisme teknologi fermentasi. Yang pertama, pada pembuatan tekfer, terdapat penambahan urea dan molases yang merombak ikatan lignoselulolitik dan himeselulolitik menjadi lignin, silika, dan selulosa reaktif. Kemudian, Trichoderma viride akan menghasilkan enzim selulase yang akan mendegradasi selulosa reaktif, menghasilkan enzim endo 1,4 glukanase dan enzim ekso 1,4 glukanase serta enzim glikosidase yang akan memecah rantai hidrogen selulosa menjadi glukosa. Dan terakhir, glukosa akan difermentasi menjadi Saccharomyces cerevisiae menjadi asam pirufat yang terdiri dari etanol, CO2, dan ATP. Disebut fermentasi bertingkat karena setelah difermentasi oleh Trichoderma viride akan dilanjut oleh Saccharomyces cerevisiae. Materi terakhir yaitu mengenai manfaat fermentasi. Yang pertama, dapat memperpanjang daya simpan. Yang kedua, meningkatkan daya cerna. Yang ketiga, menurunkan kadar serat kasar. Yang keempat, meningkatkan nilai palatabilitas. Yang kelima, meningkatkan nilai protein pakan. Dan yang terakhir, menurunkan kadar zat antinutrisi. Sekian review materi praktikum mikrobiologi peternakan dari saya, Saiful Aziz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.